Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala ayyun qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla bal tuksiruna al-hayata ad-dunya wal akhirah 'alayha. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu auladul mursalin, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahir Rabbi, Zat yang berikan kehidupan kepada kita, Zat yang berikan kenikmatan, Zat yang berikan kesempatan dari malam hari yang berbahagia ini. Jujuran kasih sayang Allah masih bersama kita hidup di dunianya ini. Moga-moga langkah dan duduk kita sampai ke tempat ini menjadi langkah amal ibadah buat kita dunia dan akhirat. Dan kita mengharapkan kita kembali nanti ke tempat beliau menjadi husnul khatimah. Salawat serta salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insyaallah kepada kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat dan barokahnya nanti di yaumil akhir, serta kita bisa mengamalkan perintahnya, menjauhkan larangannya. Insyaallah kita menjadi umat-umat pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang sangat saya cintai, guru kita sekaligus imam kita pada malam hari ini, moga-moga umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh pengurus Masjid Darussalam mudah-mudahan kita selalu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang hadir hari ini insyaallah kita dinantikan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, tak terasa kepada kita tinggal melangkah 2 langkah lagi akan kita melalui tempat finish. Jadi malam hari ini adalah orang-orang pilihan yang hadir di tempat masjid ini. Bukan semua orang Islam, tapi orang yang dipilih oleh Allah. Makanya tema hari ini saya sampaikan kepada kita semuanya agar kita mengerti Islam itu indah, Islam itu banyak kata dan kosakata. Saya ingatkan kepada saudara-saudaraku, anak-anakku yang mau ingatkan, tema hari ini baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Kenapa ini saya sampaikan Bapak dan Ibu? Bertahun-tahun kita melaksanakan salat tarawih dan tadarus, namun belum ada amal yang kita amalkan. Satu contoh, kadang-kadang yang tidak ada perintahnya kita lakonin sampai hutang-hutang. Contoh, maaf nih, dan ini di masjid 3 masjid di mana sudah saya sampaikan 3-4 di sini. Betapa pentingnya kita merasa untuk pulang kampung.
Saya sudah 24 tahun berdakwah, setiap saya masjid saya sampaikan, tolong saya carikan dulu kitabnya, ataupun hadisnya, ataupun karangannya. Wajib pulang kampung lebaran buat umat Islam. Sampai sekarang belum ada yang menyampaikan kitab itu. Bahkan saya di Brunei 3 hari, di sana pun nggak ada. Tulisannya pun tidak ada, wajib. Tapi kenapa kita sekarang mewajibkan pulang kampung? Rasanya mau kiamat. Makanya baik belum tentu benar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu khudhu bis-silmi qat'a wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, utuh. Ini menjelaskan ayat ini banyak sekali. Makanya kalau kita berbicara bendaharanya Al-Quran, bendaharanya bahasa Arab, kita ini paling hebat. Kenapa? Banyak kita salah mengartikan. Itu contoh. Baik tadi pulang kampung, tapi belum tentu benar. Tapi di sini banyak kita perdebatan dibawa kepada khilafiyah. Contoh kedua, dibelain batal bersama sekeluarga gara-gara pulang kampung. Pertanyaan, kapan dibayar kalau tiap tahun pulang? 3. Di contohnya saya berikan. Betapa banyak zaman sekarang ini manusia-manusia yang mengaku Islam, dia berpuasa tapi sholat untuk lain ini lain di masalah KB yang di masjid di luar. Ya. Ini nggak ada. Sini sholat semua Pak, yang kedua puasa tapi nggak sholat. Baik. Baik Pak, puasanya baik tapi nggak sholat, berarti nggak benar. Gimana? Yang paling lemas dia Pak, yang paling buru-buru lebaran dia. Baik belum tentu benar. Jadi jangan kita pikir yang penting kan puasa. Ini mengartikan kita sebuah kajian. Ini banyak zaman ayeuna orang baru pesantren kilat seminggu sudah nyalain orang yang 10 hafal hadis. Contoh, ini pernah saya sampaikan ahli dari perdebatan. Pengertian topi dan tutup kepala itu 10 bahasa. Tapi karena itu yang dipelajari, yang ditemukan oleh gurunya, itulah yang dipercaya, itulah yang paling benar. Baik belum tentu benar. Saya nggak mau lama-lama. Kalau kita bicara secara ilmiah, agama ini paling luas. Asal sangat pendek pemikiran kita. Yang penting itu yang disampaikan guru saya. Belum tentu gurunya, karena gurunya dari Google sama YouTube. Ampura. Makanya banyak sekarang ini bapak-bapak TikTok, ibu-ibu dari TikTok. Semua dilihat dari handphone. Tutup kepala, ini banyak. Tapi cuma satu yang diartikan oleh dia. Yang penting kan tutup kepala namanya. Kemana dibawa? Pertama di sini saya sampaikan Ramadan adalah madrasah, sekolah. Kita
Kita duduk di sini, kita sekolah, mendengarkan ceramah. Pertanyaan terakhir karena waktu sudah sampai 7 menit. Kan untung kuliah 7 menit. Itu harus dirubah Pak, nanti besok Pak Marni jangan jadi untung lagi ya. Untung kuliah 7 menit. 17. Ini Pak Amri ngomong 17 menit. Apa sanggup nih Pak Imam nih nungguin saya berdiri? Kenapa Rasulullah SAW mengeluarkan hadis kepada kita, contoh-contoh suri tauladan agar kita ini tidak gagal paham Pak, tidak gagal paham. Nih, saya buka sedikit. Hadis itu semua dari permusyawaratan dari imam. Pernah Rasulullah SAW dengan sahabatnya yang 4. Ini hampir berantem Pak, sahabatnya ini hampir berantem. Kenapa? Karena semua hanya yang dilihat yang lebih baik. Ya, 4 sahabat ini acuan buat Bapak kalau hadis turun. Biar sesuai dengan omongan saya tadi, baik belum tentu benar. Saya berangkat, saya tiap hari pergi ada teman. Waktu sholat zuhur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Utsman. Zuhur, pulang zuhur, berangkat lagi asar ditemani oleh Abu Bakar. Berangkat lagi maghrib ditemani oleh Umar. Berangkat isya ditemani oleh Ali. Ketika berkumpul 4-4-nya sahabat ini, bertanyalah teman-teman, tadi gimana kalau sama saya Pak Ibrahim? Tadi gimana, jadi ngopi nggak? Begitu bahasanya. Jadi tadi saya lihat Rasulullah sholat zuhur dia pakai gamis, pakaiannya begini lengkap, zuhur. Datang lagi sahabat yang satu, saya lihat Nabi tadi dia tidak pakai gamis, cuma dia pakai surban. 2. Datang lagi sahabat yang tadi, saya lihat Nabi tadi maghrib dia pakai sholat pakai imamah, pakai minyak wangi, sorbannya tidak dililingkan. Kata lagi Ali yang terakhir, saya lihat Nabi itu biasa saja diurai rambutnya, tapi dibersihkan sedikit ke belakang, dia sujud. Berempat ini bertengkar. Saya nggak bisa, saya lihat demikian. Akhirnya mau ribut yang 4 ini, datanglah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa ini benar itu? Katanya begini ya Rasulullah, kata Ali begini ya Rasulullah, kata Utsman begini ya Rasulullah. Semua kalian itu benar, cuma melihat saya waktunya yang berbeda. Ini saya keraskan suara saya ini. Jangan kita mentang-mentang baru tahu ada satu. Semua kata Nabi, kalian itu benar, melihat saya waktunya berbeda. Jangan kita lihat saja yang kita patuhi. Baik, belum tentu benar. Inilah Ramadan datang buat sekolah, buat kita, buat belajar, buat kita. Bagaimana perjalanan sahabat dengan Rasul. Nah, sama kita dengan melaksanakan sholat tarawih. Baik sholatnya, tapi belum tentu benar. Kenapa? Pikirannya kemana-mana. Datang ke masjid, apa yang dia lihat sama dia, imamnya bahas buat lama. Jadi sebab Allahu Akbar, kapan rukunya, baik, tapi belum tentu benar. Siapa imamnya? Amri, ya itu lagi. Allahu Akbar, pikirannya kok imamnya aja cepat, dia udah lapar nih. Nabi mengajarkan kepada kita, baik belum tentu benar, tapi tidak boleh kita menyalahkan.
Ingat, yang empat tadi semua sahabat Nabi yang kita baca dalam salat semua benar mereka. Cuma Nabi mengatakan, kalian melihat saya waktu yang berbeda. Bapak-bapak yang sudah berangkat umroh kan melihat di sana bagaimana orang yang salat berbeda-beda. Ada kita sudah sujud bilang fine sama dia. Ada yang penting masuk kakinya, dia sempit kita, duduk dia di situ. Mau marah, dijawab oleh Allah. Marah berarti marah kita sama Tuhan. Ada yang kadang-kadang macam-macam. Itu hadis itulah kita lihat. Adakah dasarnya? Ada. Tapi baik belum tentu benar. Inilah kita hari ini kita sudah diberikan Allah gambaran. Kenapa? Ada yang berpendapat hari ini Lebaran, hari Lebaran baik. Yang penting kita tidak boleh menyalahkan mereka. Hablum minallah yang kita baca setiap hari, hablum minannas, kita harus menghargai Allah dan menghargai manusia. Itu yang penting. Kamu baik dengan Allah, tapi manusia kau abaikan. Sama kita mengabaikan Nabi Adam alaihissalam. Ucapkan tadi asyhadu an la ilaha, pakai telunjuk lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Cuma Allah. Kenapa setelah kita selesai? Itu bukan teman saya. Bapak-bapak yang sudah berangkat haji, apakah kita di sana di Padang Arafah ditanya mazhabmu apa? Gurumu siapa? Tidak. Mazhab kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dia tidak melarang, laksanakan. Ada yang melarang. Sekarang banyak yang melarang. Apa yang baca Nabi hanya kulhu. Nabi puji orang yang baca kulhu wallahu ahad berulang kali. Dipuji oleh Nabi. Buat apa dia baca juga nggak tahu dia. Panjang-panjang dia baca nggak tahu dia. Di jalan mogok. Bila disuruh jadi imam, mundur. Nabi tidak boleh. Ramadan dan berangkat sekolah buat kita. Tanpa Ramadan tidak ada Idul Fitri. Tanpa Ramadan tidak ada salat tarawih. Tanpa Ramadan tidak ada makan sahur bersama. Ini sesuai dengan 17 menit sudah lengkap sudah. Mudah-mudahan malam hari ini malam ke-28 Allah berikan kita hikmah yang besar, umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kita rezeki yang barokah. Insyaallah kita akan menjadi umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita ketemu dengan bulan Syawal yang